Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Pada kesempatan kali ini Om Bob berada di pinggir jalan, tepat di depan kantor kecamatan, yaitu Kecamatan Kalinyamatan di Kabupaten Jepara. Om Bob beberapa lama keliling 5 desa di Kecamatan Kalinyamatan ini karena untuk menelusuri sejarah daripada salah satu episode sejarah Kabupaten Jepara, yaitu Kerajaan Kalinyamat. Dulu tempat Om Bob berdiri ini di Kecamatan Kalinyamatan ini merupakan masuk dalam wilayah Desa Margoyoso. Ada 5 desa di wilayah Kecamatan Kalinyamatan ini yang dulunya merupakan kota atau kawasan-kawasan yang berada dalam tembok besar Kerajaan Kalinyamat. Dan dari kantor balai desa ini, Om Bob akan menuturkan tentang salah satu episode perjalanan sejarah Kabupaten Jepara, khususnya Kerajaan Kalinyamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam tutur dan telusur sejarah. Kawan-kawan sekalian, Om Bob masih di Jepara. Saat ini, mohon maaf kalau terganggu, karena Om Bob berdiri di aula Kecamatan Kalinyamatan di Kabupaten Jepara. Om Bob sengaja datang kemari di Kecamatan Kalinyamatan ini karena kantor Camat Kalinyamat ini berada di Desa Margoyoso. Dan Desa Margoyoso merupakan salah satu desa dari 5 desa yang tercatat dalam 2 buah buku, khususnya buku Tuah Mataram karya Peri Mardiono dan buku Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa yang ditulis oleh De Graaf dan Pegur, di mana dari 2 buku ini membawa Om Bob ke Kecamatan Kalinyamatan. Om Bob ada 3 jam lebih keliling di 5 desa. 5 desa itu yaitu Margoyoso, Purwogondo, kemudian Robayan, Krian, dan Bakalan. Di mana 5 desa tersebut sampai saat ini disebut kota. Di dalam buku ini juga disebut demikian karena 5 desa tersebut merupakan desa yang dulunya berada di dalam sebuah benteng besar, benteng kokoh, benteng yang mengelilingi Kerajaan Kalinyamat. Mungkin kawan-kawan sekalian banyak yang belum begitu familiar dengan Kerajaan Kalinyamat. Karena selama ini Kerajaan Kalinyamat ini tumbuh berkembang dulu, Kerajaan Kalinyamat ini tumbuh berkembang bersama dengan berkembangnya kerajaan Islam di pedalaman Jawa, yaitu Kerajaan Pajang. Jadi perjalanan Kalinyamat, Kerajaan Kalinyamat dengan Pajang ini beriringan kawan-kawan sekalian. Dan ada sebuah peristiwa besar yang tercatat dalam buku Tuah Bumi Mataram karya Peri Mardiono dan De Graaf, yaitu sebuah peristiwa sejarah yang disebut dengan Bedahing Kalinyamat. Menarik sekali kawan-kawan sekalian. Baiklah kawan-kawan sekalian, sebelum Om Bob membahas tentang Bedahing Kalinyamat, bahwa Kecamatan Kalinyamatan ini dulu merupakan bagian dari Kecamatan Pecangaan. Tahun 2002 dipecah karena pengembangan kecamatan menjadi kecamatan sendiri, yaitu Kecamatan Kalinyamatan. Dan wilayah atau kawasan Kalinyamatan, ya di daerah ini, 5 kota tersebut didirikan oleh seorang pendatang
Ada yang menyebut dari Aceh, ada yang menyebut dari Cina, yaitu nanti kita kenal dengan Pangeran Hadiri atau Pangeran Hadirin atau Pangeran Kalinyamat. Dan terkait dengan Pangeran Hadirin, Om Bob telah singgung ketika Om Bob berada di hutan atau Gunung Donorojo. Pangeran Hadirin ini mengembangkan kawasan dulu. Beliau Pangeran Hadirin ini atau Wintang namanya, nama Tiongkoknya, ini terdampar di pantai Jepara, ya di daerah Kalinyamat, di daerah sini ini. Dulu ini merupakan pinggir pantai, kawan-kawan sekalian. Beliau membangun sebuah pedukuhan di bawah otoritas kekuasaan Demak, dan beliau berguru kepada Sunan Kudus, sehingga Pangeran Hadirin diambil putra mantu oleh Sultan Trenggono Demak, yaitu dijodohkan dengan salah satu putri Sultan Trenggono, yaitu Ratu Retno Kencono atau Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hadirin terutama, ini mendapat tugas kewenangan sebagai penguasaan Jepara dan Kalinyamat. Setelah sedonya Pangeran Hadiri oleh orang-orang Aryo Penangsang tahun 1549, Kalinyamat ini diserahkan kepada Ratu Kalinyamat. Beliau dinobatkan menjadi penguasa Kalinyamat ini tahun 1459. 1459 menurut catatan narasi sejarah di jeparakap.go.id itu, tepatnya 10 April tahun 1549, Ratu Kalinyamat dinobatkan sebagai penguasa Jepara dan Kalinyamat. Itu ditandai dengan Condro Sengkolo, terus karyo tataning bumi. Dan tanggal 10 April ini diperingati menjadi hari lahir Kabupaten Jepara. Ratu Kalinyamat ketika dinobatkan, beliau kemudian mesubudi di Gunung Donorojo sambil mencari keadilan, menunggu keadilan terbalasnya dendam Ratu Kalinyamat kepada Aryo Penangsang, karena Aryo Penangsang telah membunuh kakaknya yaitu Sunan Prawoto dan suaminya Pangeran Hadiri. Setelah Aryo Penangsang gugur, mati di tangan trio Mataram, Ki Penjawi, Ki Bagong Pemanahan, Danang Sutowijoyo, dan Ki Jurumertani, Ratu Kalinyamat kembali memerintah Kalinyamat di sini. Dengan ketegasan, dengan kepiawaian Kanjeng Ratu Kalinyamat berusaha membangun puing-puing peradaban Demak yang carut-marut pasca terjadi konflik perebutan kekuasaan di internal Kesultanan Demak pasca meninggalnya Sultan Trenggono. Beliau Kalinyamat membangun Kalinyamat Jepara ini dengan ketegasan dan tidak merasa khawatir. Karena apa? Seiring dengan berdirinya Kerajaan Kalinyamat yang merupakan kerajaan merdeka, di pedalaman Kalinyamat ini dilindungi oleh Kesultanan Pajang. Jadi Ratu Kalinyamat tidak was-was akan adanya serangan dari pedalaman karena di backup oleh adik iparnya yaitu Sultan Hadiwijoyo. Ratu Kalinyamat ini dengan tegas dan berani memimpin Kalinyamat, menjadikan Kalinyamat atau Jepara ini sebagai poros maritim, kerajaan poros maritim. Banyak sekali perdagangan lalu lintas, perdagangan laut dari Tuban, Lasem, Pati, Semarang, Batavia di Kalinyamat atau Jepara ini karena letak geografis Kalinyamat yang strategis. Ratu Kalinyamat ini memerintah selama 30 tahun. Dan kehebatan Kalinyamat ini, Ratu Kalinyamat ini diakui oleh bangsa asing yaitu Portugis.
Ratu Kalinyamat, bukti dari ketangguhan armada laut Kalinyamat ini, Ratu Kalinyamat ini bisa kita lihat dari catatan sejarawan Portugis. Karena pada tahun 1550, Sultan Johor, Malaysia, pernah minta bantuan kepada Kerajaan Kalinyamat untuk bersama-sama mengusir Portugis dari Malaka tahun 1550. Ada yang menyebut 1551. Ini tidak lama setelah penobatan Kanjeng Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat mengirimkan kurang lebih 40 kapal dan bersama gabungan armada laut Johor dan Banten menyerbu Malaka namun gagal. Kemudian tahun 1574, Ratu Kalinyamat kembali mengirimkan pasukannya, armadanya, mengepung Malaka selama 3 bulan. Dengan armada 400 kapal. Ini membuktikan Kanjeng Ratu Kalinyamat disegani oleh kerajaan-kerajaan maritim lainnya. Tidak hanya itu, di dalam catatan Portugis juga, Ratu Kalinyamat pernah mendukung perlawanan rakyat Ambon, yaitu suku Hitu, untuk mengusir Portugis di tanah Ambon. Ratu Kalinyamat mengirim armadanya ke Ambon. Jadi hubungan diplomatik Kanjeng Ratu Kalinyamat kepada dunia luar sangat baik komunikasinya dan ditakuti. Bahkan Portugis pun mengakui, seperti kata seorang sejarawan Portugis yang bernama Diego de Couto, itu dalam bukunya The Asia kalau nggak salah ya, itu menyebut Kanjeng Ratu Kalinyamat dengan julukan Rainha Jepara Senora Pedrosa Larica. Arti Rainha Jepara Senora Pedrosa Larica. Itu artinya Erica. Arti makna daripada Rainha Jepara Senora Pedrosa Erica itu adalah penguasa Jepara yang kaya raya dan berkuasa penuh. Portugis mengakui keberadaan Kanjeng Ratu Kalinyamat. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, Kanjeng Ratu Kalinyamat bukan hanya sekedar mitos. Yang kita mengenal, beliau terkenal dengan Topo Wudo Sinjang Rekmo. Namun beliau adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Beliau memimpin kerajaan Kalinyamat ini 30 tahun. Dan Kanjeng Ratu Kalinyamat ini sedo tahun 1579. 3 tahun sebelum sedonya Sultan Hadijoyo. Sultan Hadijoyo sedo tahun 1583. Dan Kanjeng Ratu Kalinyamat ini merupakan pelindung terakhir dari Trah Imperium Demak. Karena setelah kematian Pangeran Trenggono dan carut-marut konflik perebutan kekuasaan, Kanjeng Ratu Kalinyamat ini menghimpun saudara-saudara, ponaan, keponakan-keponaan di Kalinyamat ini. Perkawinan Kanjeng Ratu Kalinyamat dengan Pangeran Hadiri tidak memiliki keturunan, dan setelah kematian Pangeran Hadiri, Kanjeng Ratu Kalinyamat tidak kawin lagi, namun mendedikasikan hidupnya untuk memimpin Kalinyamat dan Jepara ini. Kemudian kawan-kawan sekalian, ponaan-ponaan yang berada dalam lindungan Raden Kalinyamat, yang pertama adalah Pangeran Timur. Itu adalah adik dari Kanjeng Ratu Kalinyamat, putra bungsu dari Pangeran Trenggono, namun lain ibu dengan Ratu Kalinyamat. Kemudian Aryo Pangiri. Aryo Pangiri adalah putra dari Sunan Prawoto. Kemudian lagi keponaan dari Banten, putra dari Sultan Hasanuddin. Banten, putra Sultan Hasanuddin ini merupakan putra Sunan Gunung Jati yang mendapat adik dari Sunan Trenggono, memiliki keturunan yaitu Raden Aryo. Raden Aryo ini merupakan keponakan daripada Ratu Kalinyamat sekaligus putra mahkota. Diposisikan sebagai putra mahkota dan mendapat julukan Aryo Kalinyamat. Setelah kematian Ratu Kalinyamat, Aryo Jeporo ini
memerintah kerajaan Kalinyamat dari tahun 1579 sampai tahun 1799, hampir 20 tahun. Dan kekuasaannya berakhir ketika Panembahan Senopati, Raja baru Imperium Mataram, menghancurkan Kalinyamat. Karena di awal berdirinya Mataram semenjak tahun 1588, Panembahan Senopati, kebijakan politik Panembahan Senopati adalah perluasan wilayah ke Brangwetan, Brangkulon. Brangkulon itu melalui perluasan wilayah tanpa peperangan. Brangwetan yang masih merdeka penuh ini dikuasai kalau tidak mau tunduk dengan peperangan, termasuk Jepara. Jepara begitu kuatnya. Laskar Mataram, kalau di dalam The Graph ini disebutkan gerombolan Mataram. Ini kesulitan menggempur benteng tembok Kalinyamat. Dan keraton Kalinyamat ini sendiri berada di 5 desa tadi itu. Margoyoso, Purwogondo, kemudian Krian, Robayan, dan Bakalan. Bob 3 jam mencari reruntuhannya tidak ketemu. Padahal ini bukan mitos tapi fakta sejarah. Kenapa tidak ada bekasnya? Karena tahun 1599 ekspansi Mataram di bawah Panembahan Senopati menghancur luluh lantakan Kalinyamat. Dan peristiwa itu disebut dengan Bedahing Kalinyamat atau Kuto Bedah. Menurut dua versi buku ini. Namun dalam Tuah Bumi Mataram ini ditambahkan bahwa Kalinyamat hancur karena di era kolonial Belanda pernah membombardir Kalinyamat ini, sehingga membuat luluh lantak, sehingga tidak ada bekasnya. Padahal dulu inilah di Kalinyamat ini bagian dari kota besar pusat kerajaan Kalinyamat. Jadi peristiwa runtuhnya tembok Kalinyamat tahun 1599 disebut dengan Bedahing Kalinyamat dan berakhirlah kekuasaan Aryo Jeporo, penerus daripada kerajaan Kalinyamat. Selesai dan mulai saat itu Jepara menjadi bagian tak terpisahkan dari kekuasaan Imperium Mataram, dan penguasanya ini diambilkan setingkat adipati yang ditunjuk oleh Mataram. Dan perjalanan berikutnya Jepara menjadi tempat yang sangat strategis buat Mataram dalam rangka perdagangan antar pulau. Itu kawan-kawan sekalian yang dapat Om Bob sampaikan. Om Bob mohon maaf, sebetulnya Om Bob ingin menyampaikan ini di tempat reruntuhan tembok benteng Kalinyamat. Namun sampai saat ini, sampai 3 jam lebih, Om Bob keliling tidak menemukan, namun harus digali dulu. Atau mungkin ada ahli purbakalan Jepara yang tahu persis tempatnya, namun Om Bob tidak bisa mencari sendiri. Seharusnya ditemani oleh arkeologi, agar kita semua tahu bahwa di era abad ke-16, 15-16, abad 16 pasca runtuhnya Demak, ada kerajaan besar. Kerajaan Kalinyamat yang selama ini kita tidak pernah jarang mendengar karena berada di bawah bayang-bayang Pajang. Jadi Pajang itu runtuh tahun 1500 dengan tonggak. Pangeran Benowo meninggalkan Keraton Pajang tahun 1587. Setelah Pajang runtuh, kerajaan Kalinyamat masih berdiri di bawah Aryo Jeporo sampai tahun 1599. Itu kawan-kawan sekalian yang dapat Om Bob sampaikan dari 2 buku ini, yaitu Tuah Bumi Mataram dan Kerajaan Islam Pulau Jawa, yang membawa Om Bob untuk menelusuri kerajaan Kalinyamat. Kurang lebihnya Bob mohon maaf.
Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.